Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope we are in a good condition so we can do all the activities well and you can do all your tasks better than before. Okay, today we would like to continue our discussions about noun. Kita akan bicara tentang kata benda atau noun. I divide noun into two. They are concrete noun and abstract noun. Jadi saya membagi kata benda menjadi dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret itu kata benda yang bisa dilihat, bisa disentuh. Ya, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasa, that's concrete. Sedangkan abstrak adalah kata benda yang tidak bisa disentuh dan tidak memiliki bentuk abstrak tapi bisa dirasa. That's abstract noun. Kemudian concrete noun are divided into concrete nouns divided into two. The first is countable and uncountable noun. So, kata benda konkret dibagi menjadi dua, yaitu kata benda yang countable, bisa dihitung, dan uncountable, yang tidak bisa dihitung. Oke, kemudian saya bagi lagi, the countable noun is divided into two, that is singular and plural noun. Oke, baik, nanti akan kita bahas ya. Next. Now, today we would like to focus on singular noun atau benda tunggal, and then plural noun atau benda jamak, and then uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung, and abstract noun atau benda yang tidak memiliki bentuk, tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasa. Itu adalah abstract noun. Next, singular noun atau benda tunggal, contohnya adalah book, pen, class, friend, letter, student, teacher. Saya yakin Anda tahu semua artinya ya. Ini adalah benda-benda tunggal yang jumlahnya ada satu. So, bukunya ada satu, pena ada satu, kelas ada satu, teman ada satu, lecture ada satu, surat ada satu, kemudian siswa ada satu, dan teacher, guru ada satu. Ini jumlahnya satu masing-masing, jadi tunggal, yang disebut dengan singular noun. Next, plural noun atau benda jamak. Benda jamak berarti benda ini jumlahnya lebih dari satu. Okay, look at the following examples. Okay, books, pens, glasses, friends, letters, students, teachers. Okay. Mudah saja bahwa kalau benda tunggal biasanya cirinya itu di ujungnya tidak ada S. Tapi kalau benda jamak itu diakhiri dengan akhiran S atau IS di bagian akhir katanya. Jadi kalau seperti ini, ujungnya S semua ini. Pasti ini benda-benda yang jumlahnya lebih dari satu. Oke, continue. Hanya tidak semua benda jamak itu diakhiri oleh bentuk S. Tidak semua benda jamak diakhiri oleh akhiran S atau IS. Jadi ada beberapa benda yang tidak diikuti oleh S tapi itu jamak. Contoh, untuk benda man itu pluralnya men. Woman pluralnya women. Person itu jamaknya people.
Child itu jamaknya children. Untuk kata child, seorang anak, maka untuk mengatakan anak-anak itu adalah children. Kemudian angsa, goose, itu jamaknya geese. Kemudian tooth, gigi, itu jamaknya teeth. Jadi kalau giginya lebih dari satu seperti kita, itu kita menyebutnya teeth. Kemudian foot, kaki, satu. Kalau kakinya lebih dari satu, feet. Mouse itu tikus, satu. Kalau tikusnya lebih dari satu, mice. Kemudian untuk fish, nah fish ini untuk tunggal dan jamak itu tetap fish. Jadi tidak menjadi fishes, tapi dia tetap fish, baik tunggal maupun jamak. Bisa difahami ya. Next, uncountable noun. Uncountable noun ini benda yang tidak bisa dihitung. Kita tidak bisa menghitungnya. Look at the following examples. Contoh. Water, air. Coffee, kopi. Kemudian tea, teh. Sugar, gula. Kemudian butter, mentega. Ini semua kita tidak bisa menghitungnya. Tidak bisa dihitung. Right? Okay. So, it belongs to uncountable noun. Next is the last. Abstract noun, tidak memiliki bentuk. Jadi tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan. Tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan. Look at the following examples. Like justice, keadilan. Keadilan tidak memiliki bentuk, tapi bisa dirasa bahwa, oh ini adil. That's keadilan. So, benda abstraknya adalah keadilan. Kemudian kesabaran. Kesabaran tidak ada bentuknya, tapi bisa dirasa. Kesabaran. Oh, si ibu itu memiliki kesabaran yang cukup tinggi. That's kesabaran, bisa dirasa. Kemudian failure, kegagalan. Kemudian happiness, kebahagiaan. And then darkness, that's kegelapan. Nah, all of these words are the examples of abstract noun. So once again, abstract nouns mean kata benda yang tidak memiliki bentuk, tapi bisa dirasakan. Tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan. That's abstract noun. Okay. Kemudian untuk task atau tugas Anda hari ini adalah cari dan tulis 25 kata singular noun dan artinya. Okay. 25 kata benda tunggal dan artinya, kemudian 25 kata benda jamak dan artinya, kemudian 10 kata benda yang tidak bisa dihitung dan artinya, kemudian 10 kata benda abstrak dan artinya. Oke, bisa difahami ya. Kemudian setelah ditulis, kemudian difoto dan dikirim ke link yang saya berikan. Itu saja, selamat belajar, tetap semangat. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.